Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Zulkarnain, MPM 181000076 dari kelas B, dosen Ibu Tuti Rastuti SHMA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang legal memorandum yang saya kerjakan yang berjudul tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang polis terhadap perusahaan AJB Bumi Putra 1912 atas kemungkinan tidak dipenuhinya klaim asuransi sebagai akibat gagal bayar perusahaan. Latar belakang asuransi Bumi Putra atau PT Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumi Putra 1912 merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang berbentuk badan hukum bersama atau mutual. Usaha bersama asuransi ini sejak 1912 dan berkantor pusat di Jakarta. Adanya permasalahan hukum yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Putra atau AJB Bumi Putra, yaitu tidak mampu membayar klaim para pemegang polisnya. Sekitar 500.000 klaim pemegang polis yang telah habis kontrak tak kunjung dicairkan sejak 3 tahun terakhir. Berdasarkan data kebocoran Koordinator Nasional Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumi Putra 1912, kepada portal lebak.com, setidaknya 9 triliun dana klaim pemegang polis belum dibayarkan oleh jajaran direksi atau manajemen perusahaan. Sebenarnya, deteksi awal gagal bayar polis adalah AJB Bumi Putra 1912 telah terungkap menjadi pemberitaan baik di media maupun menjadi data beredar di kalangan praktisi keuangan dan asuransi. Fakta hukum, tidak mencairkan dana nasabah sejak 2018, September 2018. Yang kedua, nilai klaim hutang terus membengkak. Yang ketiga, 500.000 klaim pemegang polis tak kunjung dicairkan sejak 3 tahun terakhir. Identifikasi fakta hukum. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para nasabah asuransi Bumi Putra 1912? Yang kedua, apa menyebabkan asuransi Bumi Putra gagal bayar terhadap para nasabahnya? Penelusuran dokumen, aspek legal research dan legal audit. Dasar hukum menurut analisis kami terhadap pada pasal 1243 Wan Prestasi yang berbunyi penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan dimulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam kasus tersebut, bahwa AJB Bumi Putra 1912 telah lalai dalam memenuhi kewajibannya, yaitu membayar klaim para pemegang polisnya, yang sudah tercatat sekitar 500.000 klaim pemegang polis yang telah habis kontrak tak kunjung dicairkan sejak 3 tahun terakhir. Karena dalam asuransi pihak AJB Bumi Putra 1912, pemegang polis memiliki ikatan perjanjian yaitu berupa hak dan kewajiban. Masing-masing pihak AJB Bumi Putra 1912 memiliki hak dan kewajiban, yaitu berkewajiban adalah membayarkan santunan ganti rugi apabila terjadi klaim dan menerima premi sebagai haknya, sedangkan pemegang polis memiliki hak dan kewajiban membayar premi sebagai kewajiban dan menerima santunan ganti rugi apabila terjadi klaim asuransi. Pada kasus ini, pihak perusahaan asuransi telah lalai dan membiarkan klaim para pemegang polis dikarenakan manajemen perusahaan. Alat analisis. Pertama, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelindungan hukum bagi pemegang polis asuransi yang bagaimana akibat hukum terhadap tidak ditepati perjanjian asuransi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan satu pemegang polis asuransi sebagai pihak yang mengingatkan dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapatkan perlindungan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 2012 tentang perasuransian, serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK titik 07/2013 tentang perlindungan konsumen
jasa keuangan, mengingat pemegang polis asuransi pada umumnya bersifat perorangan atau individual, dan tidak sedikit yang kondisi ekonominya lemah berharap dengan perusahaan asuransi, maka sejumlah peraturan perundangan tersebut lebih menaruh perhatian dari perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi dan kemungkinan atau pelanggan hukum dan perusahaan asuransi. Yang kedua, klaim dari ratusan ribu pemegang polis Bumi Putra nasibnya terkatung-katung. Kini mereka hanya berharap OJK atau Otoritas Jasa Keuangan bisa mencairkan kelebihan dana cadangan untuk membayar klaim AJW Bumi Putra sendiri. Merupakan asuransi jiwa tertua di Indonesia, berdiri sudah hampir 109 tahun. Namun menurut beberapa pihak, salah satu alasan polemik Bumi Putra karena perusahaan ini tak memiliki modal di sektor karena berbentuk mutual dan bukan perorangan atau perseroan terbatas. Koperasi atau BUMN. Pengamat asuransi sekaligus penulis buku Robohnya Asuransi Kami, Irfan Raharjo, pernah mengungkap masalah Bumi Putra. Menurutnya, sang bangkrutnya juga terjadi karena lemahnya tata kelola, lemahnya pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan keuangan pemahaman tentang aset liability management. Ulasan hukum. Dijelaskan pada kasus ini bahwa AJW Bumi Putra 1912 gagal melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak para pemegang polis. Kewajiban dari hak para pihak berjalan dengan seiringan di mana kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan hak tertanggung adalah menerima santunan ganti rugi apabila klaim, sedangkan kewajiban penanggung adalah membayarkan santunan ganti rugi apabila terjadi klaim dan menerima premi. Sehingga tahun 2020 AJW Bumi Putra 1912 telah menjanjikan akan melakukan pembayaran terhadap para pemegang polis dengan sistem antrean. Namun, para kepala wilayah menilai pembayaran polis dengan sistem antrean. Para kepala wilayah menilai pembayaran tidak sesuai kuota dalam Peraturan Direksi AJW Bumi Putra 1912 nomor PE.1-dir-1-2020 tentang petunjuk pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem antrean klaim. Namun, pelaksanaan mekanisme antrean klaim ini hanya berjalan 3 kali pembayaran dan dianggap tidak berjalan dengan efektif. Wakil Ketua Komisi Komunitas dan Edukasi BPKN, Firmansyah terutama, menambahkan kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan regulator. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara ketatnya aturan dengan lemahnya pengawasan di lapangan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kesimpulannya, para pemegang polis berhak mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya AJW Bumi Putra 1912 lakukan. Meskipun AJW Bumi Putra telah pilot, para pemegang polis tetap akan dilindungi haknya oleh hukum agar para pihak pemegang polis tidak dirugikan dan akan menciptakan suatu keadilan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih.